Kalau menurut peta sih, coba kita make sure lagi nih. Kayaknya kita harus cek sebelah sana deh. Bener gak sih di sini tuh? Tampakan coba. Kayaknya kita cek sebelah sana deh. Kita pasti Iya, ke iya. sana. Nih, kita lihat nih, kan? 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 Nih. Nuh, kan? Ini dia kafling impian yang kita cari. Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di Hunian Impian Kompas TV bersama Alam Sutra Group. Saya Friska Clarissa. Dan saya Gautama. Kali ini akan explore salah satu persembahan dari Alam Sutra. Kalau sebelumnya kita datang ke rumah, kali ini agak berbeda nih sahabat Kompas TV. Di edisi spesial ini kita akan bahas tentang kafling impian, yaitu kawasan komersial terkini yang dihadirkan oleh Alam Sutra. Bener banget, kafling atau kawasan ini sangat istimewa. Nah, istimewanya kayak apa? Kita langsung aja survei dan juga akan berbincang dengan dua orang narasumber yang akan menjelaskan lebih banyak lagi soal kafling impian ini. Let's go! Pak Andre, Bu Halo. Diana. Halo. Pagi, apa kabar? Pagi, apa kabar? Diana. Gimana kalian udah ketemu harta karunnya? Akhirnya sudah, ketemu Bu. di sini, Sudah Bu ketemu Diana. nih. Gimana? Sahabat Kompas TV, jadi kami saat ini sudah bersama dengan Bapak Andre Simanjaya selaku Business and Strategy Director dan Ibu Diana Nova Kurniadi, Office Sales Department Head. Senang banget kita udah ada di sini. Nah, Pak Andre, Thank you ya, banget. sahabat Kompas TV itu penasaran, pengen tahu banget nih. Kita tuh sebenarnya lagi ada di mana sih? Di kawasan apa sih yang dimiliki oleh Alam Sutra? Oke, kawasan ini namanya Eskala. Ya, kawasan ini adalah kawasan mixed use persembahan terbaru dari Alam Sutra Group. Kawasan ini dirancang bukan hanya cocok untuk kebutuhan masa kini, tapi juga siap dan relevan untuk menjawab kebutuhan masa depan. Kawasan ini luasnya sekitar 20 hektar dan berada tepat di jantungnya downtown Alam Sutra. Ya, jadi benar-benar di jantungnya downtown Alam Sutra. Jantungnya Alam Sutra. Wah, Iya. menarik nih. Karena posisinya sangat strategis, sangat-sangat strategis, hanya 1 menit dari pintu tol Alam Sutra. Tapi lebih dari itu, kawasan ini juga sudah dirancang untuk menjadi pusat dari berbagai aktivitas kehidupan. A Central Living District. Jadi bukan cuma sekedar bisnis distrik. Menarik banget tuh Central Living District. Ya, betul. Itu apa ya Tam ya? Iya. Akan seperti apa nanti? Jadi di kawasan ini nanti akan ada berbagai aktivitas kehidupan. Mulai dari aktivitas bisnis, aktivitas residensial, kulineran, hiburan, rekreasi dan olahraga, bahkan sampai dengan peremajaan lingkungan dan berbagai aktivitas gaya hidup modern lainnya. Semua bersinergi mencapai keseimbangan optimal dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas kehidupan dari setiap stakeholder yang terkait di dalamnya. Baik itu para pebisnis, investor, pengusaha, para karyawan, pelajar, warga yang tinggal, dan masyarakat umum lainnya. Nah, ada satu lagi nih, Apa tuh Pak? potensi ke depannya. Ya. Oh, penasaran Potensi ke saya. depannya. Iya, excited banget ini kalian berdua nih. Potensi ke depannya di area ini nanti akan ada terkoneksi dengan sarana transportasi publik MRT. MRT, Pak? Betul. Serius? Betul. MRT Koridor 3 ya, Cikarang Oke. Balaraja, rencananya akan dibangun terkoneksi dengan kawasan ini. Jadi Kebayang ya? Iya, Iya, kebayang. aksesnya Potensi akan, masa iya. depannya akan seperti apa, nilainya akan jadi sangat luar biasa. Nah, tapi bicara soal konsep bagaimana ini menggabungkan tata kota modern dengan tadi Oke. living district, business district juga. Oke, jadi dari segi konsep, Eskala ini menggabungkan tata kota modern dengan berpusat orientasinya terhadap kegiatan manusia. Tetap human-centric innovation. Pembangunan ini lalu disejalankan dengan aspek pengembangan berkelanjutan, yaitu aspek ekonomi, sosial, environment, yang semuanya terkoneksi satu dengan lainnya. Ya. Jadi kebayang ya, semuanya di dalam desain site plan-nya itu dibuat sangat dinamis, tidak rigid, tidak monoton. Akan ada gedung-gedung tinggi, Iya. pertokoan, sarana rekreasi, olahraga, hiburan, dan berbagai aktivitas tadi. Ya, semuanya terkoneksi satu dengan lainnya dengan pedestrian yang sangat enak, sangat walkable friendly, dan masih dilengkapi dengan teduhnya pepohonan. Seperti di kawasan Alam Sutra lainnya ya, semuanya serba hijau kan kalau Friska Tama lihat, dan ada hutan kota. Ya, Oke. hutan kota Iya, yang iya, menambah nuansa yang sangat berbeda terhadap kawasan ini.
yang pastinya akan sangat menyegarkan jiwa dan raga kita. Itu dia. Jadi kalau saya sih nggak usah memilih. Jadinya apakah lihat gedung-gedung tinggi atau lingkungan yang asri? Karena ada semua di sini. Ada semua. Iya. Ada Tapi kalau semua. ngomong soal keunggulan nih Pak, kita tahu sendiri kalau Alam Sutera itu keunggulannya adalah ada sinerginya dengan alam. Terus untuk Eskala sendiri ini bagaimana Pak? Tapi jangan dijawab dulu ya. Karena saya tuh pengennya, gimana kalau kita jawab sambil explore? Ya, Kan kita juga ngomongin mau. soal Jalan-jalan Oke, gitu kita ya. jalan-jalan ya. menarik kan? Siap ya, Nah, jalan-jalan makanya ya. sahabat Oke. Kompas TV, jangan kemana-mana, tetap di Hunian Impian. Pertama, Friska. Ya, Bu Diana. Oh, iya. Nah, kita udah sampai nih. Oh. Ini adalah petanya Eskala. Ya. Oke. Kita sedang ada di sini. Tahu nggak Tama, Friska? Ya. Pedestrian walk yang mengelilingi Eskala ini lebarnya 6 meter. Wah, luas. Wow. Enak ya? Iya. Jadi kita jalan Enak tuh ya. nggak perlu senggol sana, senggol sini. Iya, Iya, kita betul. berderet empat-empat pun Betul. bisa Iya, kita jalan betul. aja. Tinggal di foto. Iya, betul. Nah, jalanan di dalam Eskala itu panjangnya 400 meter. Sedangkan yang di dalam Eskala Park itu 200 meter. Jadi total bisa mencapai 2 kilometeran. Wah, Wow. Ini cocok nih buat saya yang suka jalan-jalan pagi. Setiap hari ada target jalan berapa Betul. kilometer ya, Bu ya. Betul. Iya. Cocok banget. Cocok banget. Cocok. Nah, kan kita tadi udah dikasih lihat nih gimana hijaunya alam yang ada di Eskala ini. Tapi menyambung pertanyaan saya yang tadi nih, Iya. soal sinergi alam yang ada di Eskala Oke. ini, mungkin lebih afdol biar sahabat Kompas TV yang di rumah juga makin yakin. Bisa Ya. dijelaskan lagi Pak Andre? Oke, sebenarnya sama seperti kawasan alam sutra lainnya ya. Yang Hah? pastinya banyak pepohonan, identik dengan hijau. Eskala ini juga sama. Nanti di sepanjang pedestrian ini akan banyak pepohonan. Lalu nanti di sana itu akan ada hutan kota. Wow. Nah, penjelasan lebih detail nanti Bu Diana biar yang jelasin. Nah, bicara soal apa saja yang paling menarik di sini, keunggulannya apa saja di Eskala ini, Bu Diana? oke, seperti yang tadi telah Pak Andre jelaskan di bagian awal. Eskala itu adalah kawasan downtown masa depan yang letaknya tepat di jantungnya Alam Sutera. Eskala ini akan dilengkapi dengan Eskala Park, sebuah kawasan hutan kota yang luasnya mencapai hampir 3,5 hektar yang diharapkan menjadi one of the destination bagi semua kalangan. Bagi kalangan publik atau profesional sekitarnya untuk sekedar jalan-jalan, santai, mau cari udara segar di tengah kesibukan kantor. Iya, betul. Intinya ya. buat melepaskan penat gitulah Ya, ya. betul. contohnya gini, kalau orang kerja di kantor yang benar-benar kantor gitu, kan rasanya kayak seperti yang bidang kreatif kayak kalian kan seperti terkungkung Betul. gitu kan. Betul itu. Curhat sekalian ya. Nah, kantor zaman sekarang, zaman now ini Iya. kan menghadirkan area ruang luar ke dalam, Iya. seperti indoor outdoor. Jadi ada kantor yang menyediakan fasilitas kafe, salon, bahkan ada gymnya. Di Eskala itu nggak perlu dalam satu bangunan. Let's say satu kantor yang nggak mempunyai fasilitas seperti itu, di Eskala kita menyediakan pedestrian walk yang panjangnya hampir 2 km, diteduhi pepohonan, dapat orang-orang bisa santai, jogging, hangout. Ya. Lebih nyaman kayak gini nggak sih? Iya, betul. Karena Kebayang ya. everything here is built for our health. Capek lagi capek-capeknya kerja, terus kita bisa keluar jalan-jalan santai, balik kantor lagi kita fresh, produktif. Betul. Jadi keunggulannya adalah ada produktivitas juga buat kita yang beraktivitas di sini. Ujung-ujungnya ke situ ya. Betul, betul. Selain itu, Eskala mempunyai keunggulan lainnya baik dari segi mobilitas dan visibilitas. Apa itu, Bu? Selain dekat dengan jalan tol dari dan ke Jakarta dan Bandara Soekarno-Hatta, Eskala ini dikelilingi oleh klaster-klaster premium, apartemen, Ya. hotel, rumah sakit, universities, mall, seperti Mall at Alam Sutera, IKEA, Decathlon, dan satu lagi, Jakarta Premium Outlet di sana yang akan dibuka diperkirakan di kuartal 1 tahun 2025. Nggak sabar ya jadinya. Wah,
luar biasa sekali. Terus untuk Eskala ini boleh dong dijelaskan secara rinci, mungkin ada berapa blok gitu Bu? Eskala memiliki 4 blok komersial dengan keunggulan masing-masing sesuai dengan luasan dan posisinya. Oke, boleh dijelaskan lebih rinci lagi Bu soal blok-bloknya ini? Oke, sekarang blok A. Ya. Blok A di sebelah barat daya Eskala memiliki luas lahan 1 hektar. Terletak di persimpangan lalu lintas Mall at Alam Sutra, Gedung Sinergi, Gedung Prominence, dan berdampingan dengan LV Kondominium. Sebuah persembahan Alam Sutra untuk kondominium mewah yang terdiri dari 6 towers. Blok A memiliki exposure yang sangat tinggi karena dilalui oleh arus kendaraan berbagai penjuru. Dengan posisi langsung yang berhadapan dengan Eskala Park, Blok A ini akan menjadi pilihan ideal bagi pelaku usaha bisnis kuliner, restoran, kafe, bahkan hiburan lainnya. Ya, kebayang sekali itu ya, betul sekali. Kedua, Blok B. Blok B memiliki lokasi yang prestisius karena terletak di Jalur Sutra Boulevard. Jalur Sutra Boulevard ini adalah akses keluar masuk kawasan Alam Sutra. Dengan fleksibilitas pembangunan gedung hingga sampai 138 meter, merupakan pilihan ideal untuk membangun gedung kantor, hotel, ataupun rumah sakit. Blok B menawarkan 2 kafling besar, ukurannya masing-masing sekitar 7.000-an meter persegi. Blok C dirancang sebagai area komersial modern yang dilengkapi dengan zona pedestrian yang luas. Blok C akan memiliki pemandangan menarik karena akan berseberangan dengan Eskala Park. Dengan kombinasi pemandangan hijau, zona pedestrian yang luas, Blok C akan menjadi pilihan ideal bagi pengusaha kafe, restoran, pusat kebugaran, ataupun untuk communal retail space yang dapat diisi dengan beragam penyewa dalam satu tempat. Karena bisa mengundang ini ya Bu ya, food traffic gitu. Betul. Ya. Tapi untuk luasnya sendiri Bu, dari Blok C? Oke, Blok C menawarkan 7 kafling medium dengan ukuran sekitar 1.500 meter persegi hingga 1.800 meter persegi. Wah, itu Blok C. Kalau Blok D gimana? Dengan lahan kafling seluas kurang lebih 5 hektar, Blok D merupakan kafling terbesar di sisi timur Eskala yang juga berada di Jalur Sutra Boulevard. Dengan luasan yang besar, Blok D memiliki potensi pengembangan terpadu atau mixed use development yang sangat fleksibel dan tentunya dapat menampung populasi yang besar baik dari sisi konsumen maupun sumber daya manusia. Potensi-potensinya seperti apa Bu? Oke, kafling terbesar dengan lokasi paling prima di Alam Sutra ini merupakan pilihan ideal bagi entitas berskala masif seperti perusahaan multinasional dengan sejumlah departemen operasional, pusat pendidikan, kompleks superblok, atau bahkan kompleks rekreasi raksasa. Wah, menarik banget sih kalau syukur-syukur ada pusat rekreasi atau bahkan jadi pusat entertainment baru di Indonesia. Ada di Alam Sutra ini. Itu tadi udah 4 blok dijelaskan sama Bu Diana, Kak Dan Priska. luar biasa ya keunggulannya, kita jadi tahu lebih detail, cocok buat pelaku usaha, perusahaan, juga pusat pendidikan dan sebagainya. Ngomong-ngomong, yang penting juga adalah fasilitas apa yang ada di kawasan Eskala. Tapi ngobrolnya kayaknya saya mau ke salah satu proyek Alam Sutra yang ada di kawasan Eskala. Boleh langsung kita? Kita sampai di Blok A. Ini dia Blok A, katanya katanya ya. yang katanya exposure-nya paling tinggi ini ya. Ih, coba lihat deh Tap, tuh. Ini kan pertemuan antara arus kendaraan dari berbagai sudut ya Bu. Betul, ya? betul. Karena tepat di persimpangan lalu lintas. Ada Mall at Alam Sutra, Iya. Gedung Sinergi, Gedung Prominence. Iya, betul sekali. Dan itu ada LV. Oh iya, itu dia Oh iya, lebih. betul, Saya mau jalan ke sebelah sana, yuk kita ke sana. Blok B menawarkan 2 kafling dengan ukuran masing-masing 7.000-an meter persegi. Oke. Dan tadi cocok untuk area perkantoran ya Bu ya? Ini punya fleksibilitas untuk dibangun dengan ketinggian berapa Bu tadi Bu? Sampai 138 meter. 138 Tinggi sekali meter. ya, tinggi sekali. Blok C menawarkan 7 kafling
dengan luasan sekitar 1.500-an meter persegi sampai 1.800-an meter persegi. Oh, ini katanya blok yang punya foot traffic tinggi itu ya? Benar, karena Blok C itu dirancang sebagai kawasan komersial masa depan yang memiliki zona pedestrian yang luas dan juga berseberangan langsung dengan Escala Park. Oh iya? Oh iya, betul Kalau kita sekali. main ke sana? Yuk, Kita Ayo. lihat. Yuk, kita lihat ya. Ini kita sudah di Escala Park, betul? betul. Iya. Hati-hati, Tama. Pak, iya nih, saking rimbunnya nih. Saking Wah, banyaknya pepohonan ya ini Pak kita Andre, kalau lihat jalan-jalan ya. disambut sama pepohonan kayak Ya. gini berarti Asli ya? banget. Iya, karena Escala Park ini adalah kawasan hutan kota yang luasnya hampir 3,5 hektar. Luas sekali ya, 3,5 ya. hektar. Ini trek jalannya? Jadi total pedestrian walk di Escala Park ini sekitar 2 kilometeran. Oh. Karena lingkar luar Escala 1,75 kilometer. Ya. Oke. Jalanan di dalam Escala 400 meter. Jalanan Di jalan Escala Park-nya? kaki di Escala Park sendiri 200 meter. Oh. Tuh, jadi kalau jalan kaki tiap hari di Escala Park makin awet muda ya nggak? Makin Bang awet Andre? Betul. Ini Bu ya, yang blok D. Ya, Betul. betul. Oke, ini yang tadi luasnya berapa? 5 hektar. 5 hektar yang cocok katanya buat apa? Pusat rekreasi, Pusat pendidikan. terus juga rumah sakit. Betul. Nah, kalau di samping kita ini adalah jalur Sutra Boulevard nih Pak Andre. Betul, betul. Ini adalah jalan utama akses keluar masuk kawasan Alam Sutra. Oh, oke. Hanya 1 menit dari pintu tol Alam Sutra. Oh iya ya, sedekat Jadi itu. sangat strategis ya. Jalan ini tuh sangat strategis. Nah, ngomong-ngomong jalan, ini lebarnya 6 meter. Betul, betul, Betul betul, ya. Seperti yang tadi kita bilang, nggak usah Ya. rebutan jalan. Tama bisa di sana, Bu Diana bisa di sana, Pak Andre di sini, saya di sini. Buat foto bisa full. Iya, bisa Nggak full. usah ada yang ke crop gitu ya. Betul, betul, betul. Bener banget. Baru berapa bulan sih, sejauh ini aman dan merasa nyaman kok. Bisnis saya sudah 5 tahun. Bersyukur banget ngantor di daerah Alam Sutra karena aksesnya gampang. Saya memilih kuliah di sini karena selain jarak rumah saya yang dekat, akses ke kampus saya juga cukup mudah. Sudah 2 tahun. Pertama kali saya kerja di sini, saya salvo karena suasana yang adem banget. Baru 1 tahun sih, tapi sejak kerja di sini membuat pola hidup saya jadi lebih sehat. Jalan kaki, pulang kuliah, walaupun udah malam, saya tetap ngerasa aman karena di tiap jalan sudah banyak diterangi lampu jalan. Mau meeting atau work from cafe, ada di mana-mana. Akses kendaraannya strategis banget dari tol. Buat aku yang suka ngemil jajan, terus yang suka ekspor makanan, di sini cocok banget buat kalian juga ya, karena kawasan Alam Sutra itu banyak banget pilihan makanannya, terus juga pilihan tempatnya pun juga banyak dan dekat-dekat lokasinya. Buat saya yang sering ketemu klien di luar, di sini banyak banget opsi tempat meeting. Ideal banget dari segi fasilitas lengkap dan komplit pula. Pulang kerja bisa jogging ataupun bisa olahraga di kawasan Alam Sutra. Mau healing after office bisa banget ke mall, coffee shop, tempat makan, bahkan ke IKEA. Ideal banget karena jalanannya itu enak, rapi. Asri dan tidak macet. Ideal banget. Kapan lagi ngerasain kerja dengan vibes puncak yang asri dan sejuk kalau bukan di Alam Sutra? Kembali lagi di Kafling Impian, hunian impian Kompas TV. Saat ini kami sudah ada di salah satu proyek Alam Sutra, LV, dan sudah juga mendengarkan bagaimana testimoni dari para pekerja di kawasan Alam Sutra. Jadi benar-benar memang cocok banget kawasan ini untuk bisnis, sekolah, bahkan kuliah. Tuh. Tapi emang bener ya Pak Bu, kalau malam di Alam Sutra ini terjamin keamanannya karena lampu jalanannya udah tersebar gitu ya? Aman. Aman? Saya kerja di Alam Sutra. Heeh. Pulang kerja, saya ke Pasar 8 untuk makan malam. Setelah itu lanjut ke Escala. Total kalau saya lagi rajin, saya bisa jalan sampai 9 km. Wih, luar biasa 9 Iya. km. Nah, tapi kalau lagi gak rajin, tiduran aja di rumah. Itu juga nyaman ya. Pokoknya seluruh jalan di Alam Sutra dirancang mengedepankan keamanan dan kenyamanan. CCTV, emergency button tersebar di seluruh jalan Alam Sutra. Dan itu connected to Alam Sutra Command Center. Itu dipantau terus loh selama 24 jam. Oh, dijaga Belum
lagi mobil patroli yang putar untuk memantau keamanan. Jadi Alam Sutera itu aman. Kawasan Alam Sutera dikelola baik dengan sistem security yang sangat baik. Nah, kita ngomong-ngomong tentang komitmen nih. Alam Sutera kan kita tahu sendiri, ini sudah terkenal sebagai pengembang yang visioner, punya reputasi yang gemilang. Komitmennya Alam Sutera untuk menghadirkan Eskala ini seperti apa sih, Pak? Oke, hal ini sejalan dengan visinya Alam Sutera, yaitu menjadi pengembang properti terbaik yang mengutamakan inovasi untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Bagi Alam Sutera, Eskala adalah sebuah tonggak penting untuk mewujudkan visi tadi dengan spektrum yang lebih luas, yaitu menjadikan kawasan ini sebagai pusat pertumbuhan bisnis dan gaya hidup modern dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip pengembangan berkelanjutan. Karena seperti Alam Sutera, dikembangkan dari awal, DNA-nya adalah seperti itu. Selalu mengedepankan prinsip-prinsip pengembangan kawasan berkelanjutan. Oke, selalu mengedepankan prinsip-prinsip pengembangan berkelanjutan. Nah, apa 3 alasan untuk para pelaku usaha, perusahaan, instansi memilih kawasan Eskala? Yang pertama dari sisi konsep pengembangan kawasannya. Jadi kawasan Eskala ini memang dirancang sedemikian rupa untuk terus bisa beradaptasi dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Berbagai aktivitas bisa dilakukan di sini, menjadi Central Living District. Dengan desain kawasan yang bisa dirancang dengan sangat unik, memadukan aspek ekonomi, sosial, environment, bisa bersinergi satu dengan lainnya. Jadi dari sisi kawasan komersialnya ada gedung-gedung tinggi, area pertokoan, itu bisa berdampingan dengan kawasan hunian premium, communal space, dan juga hutan kota yang sangat luas. Jadi kawasan ini bisa sangat mendukung gaya hidup modern seperti healthy living, work-life balance, efficient mobility, kemudian community-based living, dan gaya hidup modern lainnya. Kedua dari sisi lokasi. Lokasi yang sangat strategis untuk saat ini yaitu berada di koridor barat yang sedang berkembang dengan sangat pesat. Apalagi di masa depan nanti. Dengan koneksi MRT dan pembangunan infrastruktur lainnya, kawasan ini akan punya nilai yang sangat tinggi. Luar biasa. Lokasinya strategis ya, berarti ya. Ini yang penting banget kan? Oke, yang ketiga tentunya dari sisi pengembangnya. Kita tahu Township Alam Sutera sudah berkembang dengan sangat baik dan juga sudah memiliki brand perception yang juga sangat baik. Yang hal ini tentunya akan menjadi key success factor buat siapapun yang berinvestasi di kawasan ini. Dan juga reputasi Alam Sutera sebagai pengembang terpercaya selama ini, di mana kita selalu berhasil mewujudkan apa yang kita rencanakan. We always deliver. Jadi apa lagi yang kurang ya? Central Living District, secara lokasi, pengembang, apa lagi yang ditunggu? Iya, udah nggak ada alasan untuk nggak berbisnis atau membangun sesuatu di sini sih. Iya, di kawasan Eskala. Itu tadi sepanjang hari ini senang sekali ya sudah berkeliling. Terima kasih Bapak Andre Simanjaya, Business and Strategy Director. Terima kasih Ibu Diana Nova Kurniadi, Office Sales Department Head. Terima kasih. Terima kasih, kita diajak muter-muter dari tadi. Tapi nanti sebentar lagi kita jalan-jalan juga ya. Iya, lanjut lagi ya. Sore ya. Nah, itu tadi inspirasi Kafling Impian di Hunian Impian Kompas TV kali ini. Saya Friska Clarissa. Dan saya Gautama. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.